Halo teman-teman, selamat datang di channel Whisper Heaven. Film Hereditary sering disebut sebagai salah satu film horor yang paling disturbing di dalam era modern. Namun menariknya, banyak penonton yang keluar dari film ini dengan kebingungan. Sebagian menganggap ceritanya aneh, lambat, bahkan tidak masuk akal. Padahal sebenarnya hampir semua kejadian di dalam film ini sudah dirancang sejak awal sebagai bagian dari rencana besar yang tersembunyi. Disutradarai oleh Ari Aster, Hereditary bukan sekedar film tentang keluarga yang dihantui roh jahat. Film ini adalah cerita tentang manipulasi takdir dan ritual kuno yang berjalan perlahan tanpa disadari oleh para korbannya. Cerita berpusat pada keluarga Graham setelah kematian nenek mereka, Ellen. Sejak awal film, suasananya memang tidak terasa nyaman, seolah ada sesuatu tetapi sulit untuk dijelaskan. Annie, sang ibu, mulai mengalami kejadian aneh, sementara anak-anaknya Peter dan Charlie menunjukkan perilaku yang semakin tidak biasa. Banyak penonton mengira gangguan supernatural baru dimulai setelah tragedi besar di dalam keluarga itu. Padahal petunjuk bahwa semuanya sudah direncanakan muncul sejak menit pertama. Kesalahan terbesar para penonton adalah menganggap film ini tentang rumah berhantu atau arwah penasaran. Faktanya, Hereditary lebih dekat dengan cerita kultus atau sekte rahasia. Nenek Ellen ternyata adalah anggota kelompok pemuja iblis yang telah lama mencoba memanggil entitas dari kuno bernama Raja Paimon. Di dalam demonologi, Paimon dikenal sebagai salah satu raja neraka yang memberikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan kepada pengikutnya. Namun ritual untuk memanggil Paimon memiliki syarat khusus. Ia membutuhkan tubuh laki-laki sebagai wadah yang sempurna. Disinilah tragedi keluarga Graham sebenarnya bermula. Ellen selama bertahun-tahun mempersiapkan garis keturunannya sendiri sebagai sarana ritual, menjadikan keluarganya bukan korban kebetulan, melainkan bagian dari rencana turun-temurun. Charlie, anak perempuan Annie, sering dianggap karakter misterius tanpa penjelasan jelas. Banyak penonton tidak menyadari bahwa sejak awal Charlie di sini sebenarnya bukanlah sepenuhnya dirinya sendiri. Ada petunjuk visual yang halus yang menunjukkan bahwa roh Paimon sudah berada di dalam hal yang lainnya. Kebiasaan pada Charlie di sini membuat suara klik dengan lidah menjadi simbol kehadiran dari entitas tersebut. Adegan kecelakaan mobil yang begitu mengejutkan menjadi titik balik besar pada film ini. Banyak orang melihatnya sebagai tragedi acak, padahal justru itulah momen penting dari sebuah ritual. Trauma keluarga, rasa bersalah, dan depresi digunakan sebagai sebuah topeng agar ritual sekte tidak langsung terlihat jelas. Penonton dibuat fokus pada konflik emosional, sementara rencana sebenarnya berjalan diam-diam di latar belakang. Salah satu detail yang sering terlewat adalah simbol-simbol aneh yang muncul di berbagai macam sudut rumah. Lambang tersebut juga diawasi oleh anggota sekte.
Bahkan karakter pendukung juga seperti Joan bukanlah teman yang kebetulan hadir. Dan mungkin itulah yang membuat film ini terasa begitu menakutkan. Sejak awal tidak pernah ada harapan untuk menang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.